Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Atau timahnya, biar digugat lagi. Nggak apa-apa digugatin terus. Belum tentu kita kalah, tapi belum tentu juga kita menang. Enak banget kita storin mereka bahan bakunya. Nilai tambahnya bisa 14 kali sampai 20 kali lipat dari kalau kita hanya store material. Enak banget. Pesan menohok Jokowi ke Uni Eropa mengatakan jangan mendikte dan merasa lebih baik. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato yang menohok kepada para pemimpin Eropa saat menghadiri peringatan 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa atau UE. Jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours, kata Presiden Joko Widodo Rabu 14 Desember. Karena itulah Presiden Joko Widodo menegaskan agar kedua belah pihak terus mendorong kemitraan berdasarkan pada prinsip kesetaraan. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Presiden Jokowi merupakan satu dari 6 pimpinan yang diminta menyampaikan pandangan di acara pembukaan konferensi tingkat tinggi atau KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa di Justus Lipsius Atrium, Brussels, Belgia, yang juga menjadi salah satu markas Uni Eropa. Presiden Jokowi menegaskan selama beberapa dekade, negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse alias pusat pendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden menegaskan ke depan Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan, ujar Presiden Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, pada September tahun 2022 ini, ASEAN Uni Eropa Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN dan 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan, dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-UE dan anggotanya, jelas Presiden. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong kemitraan dengan Uni Eropa yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kini kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa tumbuh dan makmur bersama adalah satu-satunya pilihan. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara, jelas Presiden Jokowi. Sikap tegas yang disampaikan Presiden Joko Widodo ini lantaran beberapa tahun terakhir Uni Eropa banyak menghambat perdagangan dengan kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Seperti kita tahu, Uni Eropa mempermasalahkan produk minyak sawit mentah dan turunannya dengan menuding tidak ramah lingkungan, merusak hutan, merusak ekosistem flora dan fauna, serta banyak lagi tuduhan yang tujuannya agar menghambat masuknya produk minyak sawit ke kawasan tersebut. Padahal di balik tuduhan itu, Uni Eropa sejatinya punya kepentingan untuk mempertahankan daya saing produk minyak makan mereka yang berasal dari kedelai maupun jagung yang jelas kalah bersaing dengan minyak sawit. Persoalan kedua, Uni Eropa juga mempermasalahkan kebijakan Indonesia untuk melarang ekspor nikel, padahal kebijakan ini didasari agar investor mau berinvestasi ke tanah air dan tidak hanya menggaruk sumber daya alam untuk dikelola dan diolah oleh negara lain. Kebijakan-kebijakan lain yang diterapkan Uni Eropa untuk menghambat masuknya produk dari negara berkembang khususnya Asia Tenggara adalah dengan menerapkan standar-standar yang seolah produk dari kawasan Asia Tenggara tidak lebih baik dibandingkan dengan produk dari Uni Eropa. Seperti kita tahu, Indonesia kalah dalam gugatan terkait larangan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah atau raw material di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan 2 langkah balasan untuk menghadapinya. Pertama, Indonesia akan mengajukan banding usai kalah di WTO. Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel ini digugat Uni Eropa. Enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri SDM, ajukan banding, katanya dalam rapat koordinasi nasional Rakornas Investasi di Jakarta Rabu 30 November 2022.
Jokowi menegaskan tidak boleh ada ekspor biji nikel ke negara lain. Pasalnya, sejak keputusan menghentikan ekspor bahan mentah nikel, Indonesia mengantongi pendapatan hingga 300 triliun dari sebelumnya hanya 20 triliun rupiah. Usahakan kita jangan ekspor dalam bentuk bahan mentah, raw material. Sudah beratus tahun kita mengekspor ini. Stop cari investor investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambahnya ada, ucapnya. Seperti nikel, nilai tambahnya setelah stop ekspor bahan mentah dari 20 triliun meloncat jadi 300 triliun sehingga neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus yang sebelumnya selalu negatif berpuluh-puluh tahun, kata Presiden. Mantan wali kota Solo ini kembali menegaskan Indonesia tidak akan melemah untuk mengajukan banding kembali ke atas kebijakan penyetopan ekspor biji nikel sebagai cara untuk melanjutkan hilirisasi salah satu mineral logam tersebut. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang menohok kepada para pemimpin Eropa saat menghampiri peringatan 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa. Jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours, kata Presiden Joko Widodo Rabu 14 Desember. Karena itulah Presiden Joko Widodo menegaskan agar kedua belah pihak terus mendorong kemitraan berdasarkan pada prinsip kesetaraan. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Presiden Jokowi merupakan satu dari 6 pimpinan yang diminta menyampaikan pandangan di acara pembukaan konferensi tingkat tinggi KTT peringatan 45 tahun ASEAN di Uni Eropa di Justus Lipsius Atrium, Brussels, Belgia, yang juga menjadi salah satu markas Uni Eropa. Pesan menohok Jokowi ke Uni Eropa mengatakan jangan mendikte dan merasa lebih baik. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato yang menohok kepada para pemimpin Eropa saat menghadiri peringatan 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa atau UE. Jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours, kata Presiden Joko Widodo Rabu 14 Desember. Karena itulah Presiden Joko Widodo menegaskan agar kedua belah pihak terus mendorong kemitraan berdasarkan pada prinsip kesetaraan. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Presiden Jokowi merupakan satu dari 6 pimpinan yang diminta menyampaikan pandangan di acara pembukaan konferensi tingkat tinggi atau KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa di Justus Lipsius Atrium, Brussels, Belgia, yang juga menjadi salah satu markas Uni Eropa. Presiden Jokowi menegaskan selama beberapa dekade, negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse alias pusat pendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden menegaskan ke depan Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan, ujar Presiden Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, pada September tahun 2022 ini, ASEAN Uni Eropa Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN dan 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69% responden mengharapkan pasar